Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim, amma ba'd. Hadirin hadirat sahabat TV Mandaba rahimakumullah. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatannya adalah kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mandaba rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan materi kultum kaitannya dengan memelihara amal ibadah. Selama kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, selain yang wajib dan yang sunnah kita kerjakan agar mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang wajibnya kita kerjakan, yang sunnah pun kita tidak tinggalkan, dan malah yang ditinggalkan tentu yang akan merusak amal ibadah kita. Pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan beberapa hal perkara yang bisa merusak amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Karena kita sudah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, untuk mencapai nilai kesempurnaan ibadah kita, ketakwaan kita yang sempurna, maka tentu setelah kita mengerjakan amal-amal soleh, harus sanggup untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk menjaga keutuhan amaliyah di bulan Ramadan adalah kita harus sanggup menjaga perbuatan amaliyah yang bisa merusak amal ibadah kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Mukhtarul Ahadits, buah karya Syekh almarhum Bapak Ahmad bin Hashim, yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya tukhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa merusak amal-amal kita. Apapun amal kita yang sudah kita kerjakan bisa jadi rusak, bisa jadi hilang, termasuk pahalanya. Itulah ada 6 perkara. Yang pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Yang pertama adalah orang yang selalu sibuk mencari aib orang lain. Ketahuilah bahwasanya kita selaku orang yang beriman tidak dibenarkan selalu mencari kesalahan orang lain. Tapi terkadang kita suka dan senang mencari aib, kelemahan, kekurangan orang lain. Padahal bisa jadi kekurangan diri kita lebih besar daripada kekurangan orang lain.
Kemudian dari itu kita harus mampu pula bagaimana kita mencegah ucapan-ucapan kita dari hal-hal yang tidak baik. Mungkin di dalamnya ada menggunjing, mencerca, menghina, mencaci. Karena itulah perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita. Yang kedua, yang bisa merusak amal ibadah kita adalah waqaswatul qalbi. Artinya keras hatinya. Hati keras artinya diajak untuk berbuat kebaikan, terkadang menolak. Diajak benar, terkadang susah. Tapi saat sebaliknya diajak tidak benar, dia lebih suka dan langsung menyautnya, siap untuk melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu yang kedua ini adalah waqaswatal qalbi. Bahasa Sundana teas hate. Artinya susah untuk diajak kebenaran. Maka bisa jadi kalau kita diajak untuk kebenaran tidak mau melakukannya, inilah kita bisa merusak amal ibadah kita. Bisa jadi akibat hati yang keras timbul dalam diri kita sombong, merasa dirinya sudah cukup dengan pengetahuan yang kita miliki, cukup dengan ilmu yang sudah kita dapat. Padahal tidak akan pernah habis ilmu Allah untuk dicari oleh kita. Dan kita pun tidak akan merasa cukup tentunya harusnya untuk mendapatkan ilmu yang didatangkan oleh Allah untuk kita. Maka bisa jadi kesombongan akan merusak nilai ibadah kita karena hati kita yang keras. Kemudian yang ketiga adalah wahubbud dunya. Yang ketiga perkara yang merusak amal ibadah kita adalah cinta dunia yang tentu berlebihan. Artinya bahwa kita tidak dilarang oleh agama, kita banyak harta. Anggaplah kita orang kaya, asalkan di balik harta yang kita miliki ada hak orang lain yang harus kita serahkan. Atau kita cinta dunia yang dimaksud adalah kita mencintai dunia tapi jangan melupakan urusan akhirat. Karena itu terkadang kita manusia banyak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan agama sehingga mereka lupa akan ketentuan akhirat. Dia cinta dengan dunia yang berlebihan sampai lupa dengan Allah, lupa dengan aturan Allah. Itulah hubbud dunya. Maka daripada itu cinta dunia yang berlebihan yang mengakibatkan lupa akan Allah, maka bisa merusak amal perbuatan kita yang sudah kita miliki. Yang kelima adalah waqillatul haya. Waqillatul haya artinya sedikit rasa malu. Orang mukmin, orang muslim yang baik adalah harusnya saat kita mengerjakan kebaikan tidak harus malu. Justru sebaliknya kalau kita mengerjakan amal yang salah barulah kita malu. Oleh karenanya waqillatul haya diartikan adalah sedikit rasa malu, artinya malu saat kita untuk berbuat kebajikan, tapi tidak malu saat kita mengerjakan kemaksiatan. Maka saat kita mengerjakan kemaksiatan bisa jadi itu akan merusak amal ibadah kita. Nah oleh karena itu pemirsa TV Mandaba rahimakumullah, hendaklah kita sanggup untuk bisa menjaga jangan sampai kita berbuat yang merasa diri kita malu padahal tidak harus malu. Silakan Anda berbuat malu kalau berbuat kemaksiatan, tapi saat kita berbuat ketaatan tidak harus berkata malu. Karena itulah perkara yang harus kita tegakkan oleh kita. Malu boleh tapi dalam hal kemaksiatan, tapi saat kita mengerjakan suatu kebaikan tidak usah harus berkata malu. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, watulul amal. Yang bisa merusak amal ibadah kita yang sudah kita miliki adalah panjangnya angan-angan. Kita sering hidup berangan-angan yang tinggi, bercita-cita tinggi, tapi kita kadang ikhtiar pun kita tidak. Sehingga kita dalam kehidupan kita pengen kaya tapi nggak mau berusaha,
pengen pintar, kita nggak mau sekolah, nggak mau belajar, apapun yang kita cita-citakan, tapi dia tidak mau melakukannya. Maka panjang angan-angan yang sering kita sebutnya adalah tulul amal. Bisanya menghitung jikalau, andai kata, apabila, tapi kita tidak ada doa dan ikhtiar. Maka kemungkinan yang seperti ini bisa merusak amal. Yang akhirnya karena kita panjang amal kita, panjang angan-angan kita, karena beramal, bercita-cita itu yang tidak ya kita inginkan, sementara kita yang diinginkannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya pengen sesuatu yang kita inginkan, ternyata sementara kita sangat minim ikhtiar dan berdoa. Oleh karenanya yang kelima ini bisa jadi kita melakukan hal yang seperti ini, maka hendaklah kita harus mampu untuk menjauhinya, yaitu sifat panjang angan-angan dalam kehidupan. Boleh kita bercita-cita, tapi harus yang real, yang harus mungkin kita lakukan, yaitu dengan cara ikhtiar maksimal, berbuat maksimal, dan iringi dengan doa. Itulah yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir yang bisa merusak amal kita adalah wadhalimun la yantahi, yaitu zalim yang tiada henti. Artinya bahwa yang bisa merusak amal perbuatan kita yang sudah kita miliki adalah berbuat kezaliman, baik zalim kepada diri sendiri atau zalim kepada orang lain. Artinya merusak diri atau merusak kepada orang lain, termasuk tatanan di sekitar kita. Itu perbuatan zalim. Zalim itu yang tiada henti kita berbuat, menyakitkan orang lain, menistakan orang lain, merendahkan orang lain. Itulah perbuatan zalim. Termasuk menyakiti diri kita. Kita nggak mau belajar padahal usia kita belajar. Nah, itu contoh kecil. Ya, kita harus sholat tapi kita tidak mau sholat. Kita harus berpuasa malah kita tidak puasa. Kita suruh sahur malah kita tidak sahur. Bisa jadi itu zalim kepada diri sendiri. Maka perkara ini yang namanya zalim yang tidak pernah berhenti, ini bisa merusak amal ibadah kita. Akibat zalim itu mungkinlah terjadi yang sifatnya malas, puas ketika orang lain celaka, puas ketika orang lain menderita. Itulah akibat zalim. Oleh karenanya, wahai pemirsa TV Mandaba rahimakumullah, hendaklah kita sanggup untuk menghindarkan dari 6 perkara yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sekali lagi, sebagai bahan penutup kesimpulannya, wahai segenap pemirsa sahabat TV Mandaba rahimakumullah, yang 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Yang pertama adalah tulul amal, panjang akan angan-angan. Yang kedua, sibuk dengan memikirkan aib orang lain. Ketiga, cinta dunia. Kemudian yang berikutnya adalah cinta dunia, kemudian sedikit rasa malu, dan lanjutnya adalah panjangnya angan-angan, dan yang keenam adalah berbuat dolim yang tidak ada hentinya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita, dan di tahun ini kita sudah mengerjakan amal ibadah di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berakhir nanti, hendaklah amaliyah selama bulan Ramadan, hendaklah kita harus sanggup menjaganya dari 6 hal yang tadi. Mudah-mudahan amal ibadah kita utuh, amal ibadah kita sempurna di bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita menjadi orang yang melaksanakan ibadah puasa yang penuh atau yang berkualitas, yang ujungnya menjadi insan yang bertakwa. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, lebihnya dari Allah, kurangnya dari kekurangan saya pribadi. Terima kasih kepada semua pihak, wabil khusus Bapak Pimpinan Madrasah Mandua Kota Bandung dan kru TV Mandaba Mandua Kota Bandung. Terima kasih, selamat melaksanakan ibadah saum Ramadan, selamat melaksanakan Idul Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.